Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia itu anak pot. Pada suatu hari, mantan ketua geng Antrax yang udah biasa menaiki motor 1 juta cc sekarang malah menaiki motor Vario ember untuk sekedar mencari lawan untuk baku hantam. Lu kalau mau sepeda lihat dong. Nah itu dia, amarahnya melebihi emosi para rakyat Wakanda yang minta keadilan ya guys. Babang Adam yang suka kerasukan jurik pedalaman ini, ia pun langsung mengamuk. Karena ia pun tak segan-segan mengeluarkan ulti Cho-nya untuk menggepret telur-telur milik kakek ini yang lantas pergi dari sana menuju warung sembakonya yang warisan turun-temurun dari Madura. Mana warung? Ketika sampai di warung, Adam memiliki builder bernama Jaka yang diberikan tutorial mendapatkan pelanggan bukan dengan cara bagong AFK, melainkan memanggil para pelanggan seperti sedang jualan di Car Free Day. Percuma aja warung lengkap, tapi kalau harganya mahal-mahal. Namun mendengar cocotan minion berkata seperti itu, membuat Adam turun tangan menuduh jika saingannya memakai penglaris berupa sempak pocong yang direbus selama 1 jam. Tapi karena para minion udah berakal, mereka pun sama sekali kagak percaya. Setelah perdebatan itu, kini Adam pun OTW gudang persembakoannya dan mendapatkan banyak beras yang kutuan, bahkan sembako yang udah kedaluarsa, apalagi pemasukan ya paling sehari 2.000, itu pun untung dari pembelian Oreo, dan tanpa mengatakan diputar, dijilat dan dicelupin, datanglah builder Jaka untuk meminta gajinya, namun malah tak dikasih, akibat pemasukan di warung Madura milik Adam mengalami kegelapan seperti Indonesia gelap. Kalau malam hari, gaji aku belum dibayar sama Bang Idam selama 2 bulan. Nanti kamu pakai duit aku dulu aja ya buat bayar kontrakan. Beres-beres deh, Mbak. tak berselang lama datanglah seorang kakek yang minta sedekah tapi tak diberikan oleh Adam, yang padahal jika diberikan maka si kakek akan menggiveaway-kan iPhone seperti era tren 2019 di mana orang kaya pura-pura jadi gembel demi mendapatkan viewers, demi berbagi kebaikan. Gue bilang campur ya lo. Alhasil karena perlakuan kasar ini, saat menunggangi Vario embernya, terjadilah gempa lokalan yang mendatangkan seorang jurik kebenaran, di mana kedatangan jurik ini pun dianggap sebagai sekte ormas tukang minta sumbangan, pura-pura sumbangannya untuk anak yatim padahal aslinya untuk membeli minuman cap orang tua. Adam yang diberikan ceramah Mama Dedeh karena katanya harta yang kita dapati ada hak orang miskin di dalamnya, tapi karena Adam kagak punya harta. Kalau lu punya duit, lu aja yang kasih ke orang miskin. Itulah jawabannya. Warung Maduranya aja 2.000 rupiah per hari, mau berbagi gimana lagi bos? Pakai makan aja harus scan KTP. Dari pagi sampai malam dagangan Adam pun tak juga kunjung ada yang beli, dan ketika membuka YouTube tutorial agar jualan murah untung gede, keluarlah video cara mengakali timbangan yang membuat Adam ingin menerapkan tutorialnya tapi malah duluan keciduk oleh istrinya. Kalau kamu curang tuh nanti malahan kamu sendiri. Diam kamu! Gagal dah. Keesokan harinya, Adam pun menerapkan tutorial yang lain berupa mencampurkan beras kutuan dan udah ada bau-bau asamnya dengan beras yang masih fresh dan premium, bahkan menyuruh buildernya mencampurkan segala pernak-pernik yang udah kedaluarsa agar bisa meraih keuntungan yang mantap jiwa. Bang, itu bukannya nipu orang ya? Sekalian tuh, tepung terigu sama susu. Susu kedaluarsa gimana cara nyampurnya bang? Kan pakai kemasan anjing. Setelah pencampuran itu, kini para rakyat Wakanda yang hidupnya serba ekonomis langsung menyerbu warung Madura besutan Adam untuk membeli beras premium dengan harga terjangkau. Kalau begitu kebenaran Bang Idam, bisa beli 2 karung. Anjing, beli beras 2 karung? Ketika istrinya datang, ia pun curiga jika suaminya menerapkan tutorial semalam, tapi setelah dicek ternyata kagak ada magnet penambah dosa di bawah timbangannya, sehingga istrinya menyangka bahwa suaminya mendatangkan rejeki dari ketekunannya. Ketekunannya dalam marah-marah karena apapun yang ditekunkan akan mendatangkan hasil. Iya juga sih. Di sisi lain, datanglah Pak RT yang silaturahmi ke warung saingan Adam untuk membicarakan kerja bakti. Pak Idam. Namun kedatangan Adam malah untuk merosting warung saingannya karena katanya berkat minion dengan cukuran ala-ala tukul ini memberikan warung Adam guna-guna, kini warungnya pun menjadi sepi. Situ nuduh saya yang guna-gunain warung situ. Kalau ngerasa berarti emang lu. Situ ngapain dorong-dorong saya? Kala itu adegan baku hantam ini pun dihentikan oleh Pak RT karena ia tahu kekuatan ketua geng Antrax yang jika kalah baku hantam selalu melakukan Sherlock. Setelah acara silaturahmi dengan emosi selesai, kini warung Adam didatangi oleh seorang pelanggan yang agak sinting. Minimal belinya 3 liter, Mina. 1 liter kan 10.000 doang tuh. 3 liter. Sisanya ngutang ya bang. Alhasil karena kesal, mama ini langsung diusir dari sana secara family friendly.
sampai mendatangkan juri kebenaran yang lagi-lagi memberikan ceramah mama dedehnya tentang tutorial jualan secara berkah. Maling! 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 Di sisi lain, saat Jaka menambal expired pada susu, datanglah istri Adam yang berhasil melakukan penggerebekan. Dan setelah tahu Jaka berbuat curang itu pun diberi perintah oleh bosnya si Babang Adam. Kini seluruh susu-susu itu pun langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Pokoknya semua yang kadaluarsa kamu cek dan semuanya harus dibakar kayak gini. Kala itu Babang Adam langsung ngespon untuk menghentikan pembakaran susu kadaluarsa dan langsung memberikan bacotannya ke sang istri ditambah dengan air mancur yang keluar dari cangkemnya, memberikan aroma jigong yang semerbak. Bahkan Adam tak segan memberikan sentuhan ramah lingkungannya sampai sang istri nyungsep ke tanah. Dan saat anaknya datang menghentikan kebarbaran bapaknya, sang istri pun langsung diusir dari sana sedangkan anaknya diamankan oleh Adam. Ya, beginilah kids jika lahir dari bapak keturunan Saeton Suitono Jutsu. Mikirin ibu lagi. Untungnya si kids ini langsung mengejar ibunya, menunda kejandaan sang emak karena berkat anaknya kini emaknya bisa kembali ke rumah akibat bapaknya takut namanya menjadi tercemar oleh warga sekitar yang telah berkata kasar ke keluarganya. Udah, tapi aku udah gak mau lagi lihat ada barang-barang rusak di rumah. Keesokan harinya bukannya tobat, si Adam malah kumat dengan membeli langsung barang-barang kadaluarsa yang udah dimodif. Dan besoknya warung Madara besutan Adam pun diserbu pembeli. Bahkan salah satu minion yang mengira warung Adam mahal, ia pun beralih berlangganan di warung Adam setelah mendengar testimoni dari beberapa warga. Oh ya? Murah ya? Ya udah, seburu-buru nih. Mari. Namun baru aja berjualan curang lagi, kini istrinya kembali melakukan pencidukan melihat Jaka kembali melakukan pengoplosan gula yang udah kelewatan manis seperti senyumanmu, dan itu pun dikemas lagi dalam kemasan plastik. Di mana melihat istrinya berbacot ria di gudang membuat Adam pun datang dengan membalas bacotan istrinya, bahkan tak segan-segan mengaki istrinya dari sana. Silakan pergi dari sini. Nah, sore harinya seorang minion pun datang untuk memeberkan sarden di warung Madara milik Adam. Dalamnya udah full belatung akibat kedaluarsa. Namun walaupun udah terciduk, si Adam hanya bisa mengeluarkan emosinya dan membanet minion ini dari warungnya dengan alasan telah melakukan pencemaran nama baik. Jangankan di warung, teman gua di rental PS aja dibanet karena main gitar hero. Tak berselang lama, ada seorang minion yang anaknya sakit tapi malah pergi ke warung yang tujuannya tentunya ingin minjem uang. Buset dah. Dari sekian banyaknya warung, tapi warung Adam jadi tujuan utama. Di sana datanglah istri Adam dan para warga juga ke sana. Ketika mendengar Adam kagak mau memberikan uang untuk biaya pengobatan, dikira Adam tempat pengambilan uang bansos. Dimana saat tahu Adam kagak mau memberikan pinjaman uang, kalian tahu apa kata warga? Aduh, Idamnya aja tuh kejam. Ya udah Bu, kita lapor Pak RT aja yuk. sampai dilaporin anjing, padahal hak orang mau ngasih minjem atau kagak. Kala itu para warga pun berkumpul di rumah sakit sambil membawa Pak RT untuk menginterogasi si bapak yang katanya penyebab anaknya masuk rumah sakit setelah mengkonsumsi mie instan yang dibeli dari warung Adam. Alhasil mendengar itu para warga auto memasuki mode kesurupan jurik dengan berbondong-bondong OTW rumah Adam. Dan ketika mereka sampai di sana, builder Jaka yang hanya sebagai builder pun bagong melihat kerusuhan para warga yang barbar. Bahkan salah satu dari mereka pun memberikan tinjuku tidak pernah meleset. Hanya karena Adam kagak ada di warung, sehingga Jaka pun langsung dibungkus dibawa ke rumah Adam. Meskipun Adam udah diserbu oleh pasukan elit khas Nganjuk, ia pun tetap santuy menghadapi para SDM deep web yang ada di hadapan matanya. Tapi ketika Jaka mengaku jika ia disuruh oleh Adam, sebuah ulti Zilong langsung dikeluarkan oleh Adam untuk pergi dari perbakuan taman para bapak-bapak Nganjuk yang emosian. Tapi sayangnya karena terjebak, terpaksa Adam menyemplungkan diri di tempat limbah berbahaya dan hanya ditonton oleh para warga yang psikopat. Ya, beginilah guys, kurangnya kepedulian masyarakat kita. Ketika dibawa ke rumah sakit, tentunya kita selalu diberikan penampakan neraka setiap harinya. Editannya anjing banget lah, tinggal potong gambar terus tempel. Kagak diberi shadow sedikit pun. Di sana Algojo Akhirat pun memberikan pecutan yang GG Gaming karena pecutan dibaluti dengan api-api neraka jahanam. Hingga akhirnya saat Adam sadar, seluruh badannya full memar merah-merah akibat ia tercelempung limbah pabrik. Kok bisa limbah pabrik ada di sebelah rumah warga?
Melihat kondisinya ini membuat Adam pun jadi sedikit tobat meskipun belum sempurna. Diawali dengan kata-kata minta maaf dengan istrinya dan ke buildernya yaitu Jaka. Sampai ketika mereka semua pulang, datanglah sang juri kebenaran yang mendengar kata-kata tobat dari Adam. Saya akan dampingi pertobatan kamu. Andai setiap kita tobat punya mentor seperti ini ya guys. Udah nggak ada tuh koruptor malah nyalek lagi Di sisi lain terdapat riwayat maling yang ingin mengsumonkan ulti Valir di warung Madara besutan Adam dan hanya mengandalkan Pertamax Turbo. Api pun begitu cepat mengelahap warung Adam karena para warga daerah sana pada deep web bukannya manggil bombe malah melakukan graduation atas terazabnya warung Adam. Tuh Pak, lihat. Sayang Bapak. Warungnya kebakaran. Nah, bentukan yang begini harus dikirim jadi pemain utama di film Azab. Kembali ke tempat Adam, ia pun udah mulai melakukan GB pahala setelah tahu besoknya ia boleh pulang. Tapi ketika pulang, Adam pun bagong melihat warungnya udah tinggal rongsokan. Anjas, gambar 3GP. Bahkan Adam mendapatkan banyak gibahan dari cangkem para mama sih paling kagak pernah berbuat dosa. Si Culas pasti dia mau jual barang-barang busuk lagi. Nah, dengan sisa-sisa uang tabungan Adam, kini ia pun terpaksa menggunakan uang itu untuk membayar buildernya yang katanya udah kebelet beli top up diamond untuk adiknya di kampung. Oleh karena itu, ia pun langsung mengundurkan diri setelah mendapatkan uang. Setelah warungnya kebakaran, kini Adam pun mengandalkan lamaran untuk mendapatkan kerjaan yang entah berantah di Wakanda. Bisa dibaca. Saking limitednya para warga sampai kerja ke Kamboja ya meskipun berujung penyekapan. Karena kagak ada loker satupun terpaksa Adam melamar sebagai kuli dan itu pun ternyata udah penuh, buset dah. Dimana saat akan pulang bertemulah ia dengan para NPC Los Santos yang dengan kasarnya menceplokkan telur ke baju Adam. Hingga hampir memberikan salam interaksinya, namun untung ada Pak RT yang mempending aksi anarkis mereka sebelum Adam membatalkan pertobatannya. Sesampainya di rumah, ternyata para warga masih membegundalkan, bahkan ada dari mereka yang tak segan-segan memberikan pantun untuk Adam. Dasar manusia sampah. Cakep. Makan tuh sampah. Mantap. Hasil karena pantunnya begitu busuk membuat Adam pun emosi ingin menggedik mereka satu-satu, meskipun mereka ujung-ujungnya langsung surrender. Kebiasaan para warga deep web, giliran singa udah kebangun mereka malah kabur anjing. Di hari itu juga tiba-tiba Adam mengalami uwe-uwe entah keselak segel sosis atau plastik kiloan. Dan saat Kapote ingin beli obat ternyata sisa uangnya tinggal 100.000 yang membuat Adam harus pergi mencari pinjaman. Tolong bantu saya, Pak. Saya butuh duit, Pak. Apa-apaan sih Pak? Namun seorang NPC Los Santos menolak menolongnya hanya karena Adam dicap sebagai mantan begundal. Tak berselang lama, datanglah NPC begundal karena ia menjual obat random ke Adam dengan embel-embel obat tipes berkhasiat dengan harga 100.000 dan saat Adam membelinya ternyata, aduh. Sain, makan tuh obat palsu kadaluarsa. Lebih cocok dia jadi begundal ketimbang Adam anjing. Saat Adam memberikan obat anaknya, tentunya anaknya bukan sehat melainkan malah kejang-kejang. Din, Mas, ini kejam. Dan ketika dibawa ke UGD, dokter pun menjelaskan bahwa obat yang diberikan anaknya adalah obat palsu. Pak, obat ini palsu. Bapak yang begundal, anak jadi korban. Setelah anaknya berhasil selamat dari kematian, kini Adam ingin menggadaikan rumahnya untuk bayar rumah sakit sekalian membuka usaha yang lebih original. Nah, ini kebiasaan film-film. Bukannya baca persyaratan dulu langsung tanda tangan anjing. 1 minggu kemudian kini anaknya udah siap pulang meskipun bapaknya banyak hutang. Dan untuk membayar hutangnya kini Adam melakukan misi perojolan meskipun tak jauh-jauh dari kata baku hantam. Papa lu berdua, ajar. Kagak dia anak langit, kagak dia anak jalanan, kerjaannya baku hantam mulu ini babang-babang begundal. Kala itu Adam pun pulang tanpa motornya karena udah terbegal oleh pasukan begal lintas Sumatera yang kagak bertahan melihat alat transformasi melintasi daerahnya. Terlebih lagi motor itu pun dibeli menggunakan uang hasil gadean sertifikat. Dan tak berselang lama tukang minta cicilan pun datang dan seperti pada film sinetron pada umumnya, si peminjam selalu kagak mau baca perjanjian terlebih dahulu dan asal main tanda tangan. Ya literasi SDM kita emang kagak suka baca cuy. Kini akhirnya Adam harus diusir dari sana karena di surat perjanjian telat 1 detik bayar maka rumah ini akan menjadi milik mereka. Perjanjian macam apa ini? Lo keluar dari sini.
Udah sini. Biar. Dengan mengandalkan kaki, mereka pun harus mencari tempat tinggal yang random. Bahkan dengan keputusasaan, Adam pun merekomendasikan istrinya untuk AFK di sebuah gudang. Sedangkan ia ingin mencari pinjaman kalau perlu baku hantam. Jaga diri baik-baik. Dan benar saja ketika malam tiba, Adam pun mencoba melakukan perahaya malingan hanya bermodalkan apalah itu di tangannya. Namun baru aja ingin menghayam maling. Jangan. Ya elah. Giliran mau ngerampok didatengin, giliran tadi dibegal kagak ditolongin. Untungnya berkat kedatangan juri kebenaran, Adam gagal dimasukkan ke kantor polisi karena berkat baku hantamnya. Anjayani membuat 2 security mendatangi Adam dan Adam pun baru tahu jika toko ini dijaga oleh 2 pasukan Satpam BCA. Pagi harinya Adam pun bingung di mana nyari uang dan di tengah kebingungannya Adam pun malah dituntut untuk baku hantam menyelamatkan seorang minion dari pencopetan. Tendangan khas dari Babang Rimba guys. Setelah berhasil menang baku hantam, Adam pun kepikiran untuk mencopet barang-barang di depannya. Tapi karena ingat jika di surga akan disuguhkan banyak bidadari, Adam pun malah mengembalikan seluruh barang-barang minion ini. Hingga sebuah cuan pun keluar untuk membalas rasa terima kasihnya. Ini buat Mas. Tolong diambil ya. Ketika dapat uang, kini Adam mengantar uang itu untuk keluarganya. Tapi saat mau nyebrang, sebuah api ember pun menabrak Adam hingga membuatnya terkapar tak berdaya. Dan iya, waktu telah tiba idam. Anjas, gerbak surga cuy. Di sana Adam melakukan gerbak surga karena telah berhasil tobat. Buset, segampang itukah dijauhi dari api neraka? Namun akibat Adam masih ingin bersama keluarganya, akhirnya ia pun diberikan kesempatan untuk try again dalam hidup karena ia berhasil bangkit dari koma. Waalaikumsalam. Jaki. Kala itu datanglah bekas builder Adam yaitu Jaka yang kini sukses. Buset dah, cepet banget anjing. Modal beberapa bulan udah pakai setelan orang kantoran aja lu bang. Dapat orang dalam dari mana bang? Dimana setelah Jaka sukses, ia pun merekrut Adam sebagai builder di tokonya. Bahkan memberikan fasilitas rumah sebagai rasa terima kasih udah memberikan sisa uangnya waktu itu untuk dibelikan diamond. Dan film ini pun ditutup dengan seluruh keluarga yang utuh tanpa penguastetan. Tamat?